Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, channelnya YouTuber Low Cost, pecinta pariwisata dan kebudayaan. Alhamdulillah hari ini kita sampai di Kabupaten Pamekasan. Kita ada di mana? Kita ada di kandang tukang pelor di Desa Bulangan, Kabupaten Pamekasan. Nah, ini nih informasinya, tim ini kurang terkenal katanya. Saya juga nggak tahu. Seperti biasa, YouTuber tidak pernah memilih dia mau juara, mau kalah, mau terkenal atau tidak terkenal, tetap kita obok-obok. Jadi kandang siapakah yang akan kita obok-obok di lain waktu nantinya setelah ini? Just stay tuned, don't go anywhere. Well, sambil lalu nonton gerbek kandang kami di Kabupaten Pamekasan ini, di tukang pelor, di Desa Bulangan. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya di channel kami. Dan jangan lupa setelah subscribe, di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng buat teman-teman yang suka dengan channel ini dan menganggap channel ini adalah channel yang menghibur, channel yang informatif, channel yang keren. Apa salahnya teman-teman untuk memencet tombol lonceng di sebelah tombol subscribe tersebut? Oke, saya mau parkir sepeda motor saya akan ketemu dengan sang pemilik. Kita akan ngobrol banyak tim yang satu ini di Kabupaten Pamekasan. Oke. Capek bro. Perjalanan kita, touring kita selama 2 hari, Sampang, Sumeneb, dan Pamekasan. Habis ini, habis syuting, waktunya bubuk. Oke, let's get it on. Oke, hari ini saya ada di kandang sederhana. Sangat sederhana sekali di tim tukang pelor ini. Seperti bukan kandang karapan sapi, tapi semoga dari kandang sederhana ini, semoga bisa menghasilkan sapi-sapi juara. Nah, ini bro, kita lihat nih kandangnya seperti apa. Nah, ternyata tim tukang pelor punya 2 pasang. Nah, seperti ini kan buangnya ya, Pi. Namanya siapa? Nanang. Nanang itu kameramen saya. Nanang tertawa bro. Oke, saya mau ngobrol-ngobrol nih sama Pak Juragan. Seperti apa? Saya mau cari informasi tentang tim tukang pelor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya janjikan tadi, kita sedang ada di tukang pelor Kabupaten Pamekasan, Desa Pagentenan. Bener Pak ya?
Pagentenan ya? Bulangan. Wah, Bulangan ya? Ya. Bulangan. Pagentenan kan di Sumeneb kemarin ya. Oh, Pagentenan kecamatan. Kemudian desanya Bulangan. Nah, itu lebih jelasnya. Karena saya orang baru pertama nyampe. Dan alhamdulillah tadi perjalanan kita waktu masuk ke desa ini jalannya keren, pemandangannya mantap. Dan alhamdulillah tadi kita, tapi nggak usah lah. Kita nggak sempat ngeliput waktu kita makan duren. Lumayan nyaman. Nyamannya ada dua ya, antara lapar dengan enak. Nggak tahu nih. Hari ini saya tidak akan membahas masalah duren, tidak akan membahas masalah desa, namun kami akan membahas atau menggerebek di kandang tukang pelor ini. Nah, di sebelah kanan saya ini adalah informasinya sih, ini gudangnya uang. Ini yang penyandang dananya. Dan yang sebelah kiri ini penyelenggara, pelaksana, eksekutor lah istilahnya. Mengeksekusi untuk pasukan dari tukang pelor. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol, kita kenalan dulu. Kalau belum kenalan, kurang asik. Assalamualaikum, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu namanya Abah ini siapa nih? Mohali. Mohali. Ya. Nah, yang sebelah kiri nih, Bapak namanya siapa? Salehuddin. Salehuddin. Nah, ini yang seperti saya katakan, aduh lupa. Kalau udah capek begini, bro, sulit nginget nama. Pak Mohali ini adalah penyandang dana sponsor tetap. Jadi di sini gudangnya uang. Ya, Anda yang tidak punya uang, ya jangan pinjam. Ini hanya sponsor untuk karapan sapi. Bukan begitu, bro. Pernah dikasih pinjam belum? Belum. Iyalah. Oh, kalau pinjem nggak pernah. Cuman kalau dikasih sering, karena seringnya dikasih, jadi mereka nggak berani pinjem. Sebenarnya mungkin mereka pengen pinjem. Nah, ini apa? Kenapa Anda menyuplai atau menyandang dana untuk di tim tukang pelor ini? Ya, karena yang seneng kerapan itu memang adik kandung saya. Dan Bapak Salehuddin itu seorang om saya. Oh, Pak Salehuddin di sebelah saya ini adalah om Saya. Saudara, iya, saudara ibu. Gitu. Apakah Anda ini hanya penyandang dana, tidak berkecimpung di lainnya, atau hanya di urusan dana saja? Iya, tapi ya berkecimpung, tapi cuma itu di lapangan toh. Kalau sehari-hari saya pasrahkan ke adik saya sama om saya itu. Yang dimaksud pemasaran sehari-hari itu seperti apa, Pak? Ya jamu, terus perawatan anak-anak. Karena anak-anak itu soalnya anak-anak itu buat rame itu buat rokok apa kan gitu. Anak-anak kan harus dipenuhi kan. Oh, jadi mereka kebutuhan mereka lah. Iya, kebutuhan sehari-hari mereka di kandang tukang pelor ini. Iya. Oh, gitu. Nah, ini kalau boleh tahu ada berapa kru? Ada 2. Aslinya ada 2. Perawat atau krunya nih? Kalau perawatnya 2, terus krunya banyak toh. Oh, kalau ya banyak kalau krunya. Ada 2 orang berarti ya, Pak? Yang perawat. Oke, saya tanya ke sebelah dulu. Bapak, Bapak kan bagian eksekutor nih, pelaksana istilahnya dari dana yang sudah dikucurkan oleh tempatnya uang nih, Pak, di sebelah kanan saya. Nah, ini biasanya Bapak menggunakan untuk itu jamunya apa saja nih, Pak, kalau boleh saya tahu? Rahasia kalau masalah jamu itu. Sebenarnya Bapak ini sebenarnya mungkin balas dendam ya ke saya. Tadi dia tanya, Mas Yan dari mana aja? Saya bilang dari Pamekasan, dari Sampang, Sumeneb. Kemudian bilang tanya, di Sumeneb gerbek mana? Saya bilang rahasia. Kalau saya kasih tahu nggak seru. Giliran saya nanya rahasia juga ternyata. Oke lah, Pak, kita rahasian aja deh, Pak. Tapi pasti ada jamu telurnya dong, Pak? Iya, pasti. Kalau telur itu biasa. Oh, Cuman gitu. lain-lainnya itu rahasia. Oh, gitu ya. Iya. Ngomong-ngomong, saya kalau begini kayak pacaran, bro. Kayak film India nih. Ini siapa sih yang naruh tiang di sini? Oke, kemudian kalau boleh saya tahu, Bapak, semoga ini tidak rahasia lagi, berapa jumlah telur yang Bapak gunakan sehari-hari kemudian untuk menjelang lomba? Karena seperti yang saya ketahui, kalau saya gerebek kandang,
ini setiap tim tuh beda-beda. Ada yang 35 hariannya atau menjelang lomba pun sama, ada yang sampai 75 kalau udah menjelang lomba. Kalau dari tim tukang pelor ini telurnya berapa sih Pak? Sehari-hariannya aja dulu. Tergantung besarnya sapinya. Kalau sapinya masih kecil itu cuma 11, paling tinggi 21. Itu menjelang lomba. Tapi kalau sehari-harinya itu cuma 11 biji. Oh, hariannya 11 biji. Namun kalau sudah menjelang lomba Sampai 21 gitu. Ya kadang sampai 31 tergantung kondisi sapi. Oh, kondisional ya Pak ya. Kemudian kalau yang sapi besar Pak, kan saya lihat tadi di kandang ada yang agak besar kayak ini, kayak sudah mau dewasa lah. Ini yang kalau yang besar hariannya berapa? Kemudian kalau menjelang lomba tuh berapa Pak? Kalau sehari-harinya itu yang agak besar itu 21, kalau menjelang lomba itu 41. Itu aja, iya. Masuk hitungan sedikit ya bro ya. Kalau kemarin saya pernah gerobok ada yang 75, hariannya ada yang 40. Ini malah hariannya sedikit pun menjelang lomba pun sedikit. Namun betul apa yang dikatakan Bapak tadi, kondisional, karena setiap kondisi sapi, sapi A dan sapi B itu beda-beda memang, betul. Nah ini Pak, kalau boleh tahu, yang sapi di kandang yang ada 2 pasang itu, apakah sudah berprestasi? Kalau yang kecil itu sudah berprestasi 3 kali. Kalau yang besar itu yang pada saat hari ulang tahun Moncong Putih itu yang ada di Bangkalan, Stadion Bangkalan itu menjuarai juara 1 golongan bawah. Oh gitu Pak. Berarti yang kemarin di ultahnya Moncong Putih tanggal berapa? Yang jelas hari Minggu ya, nggak mungkin hari Senin. Karena hari Senin itu hari upacara. Bener kan? Iya sudah. Jelas hari Minggu, nggak tahu tanggalnya berapa. Itu yang juara 1 golongan bawah. Kalau nggak salah itu dapat mobil Verosa Pak ya? Iya, Verosa, ya? Oh gitu. Oh ini bro, sang juaranya katanya informasinya nggak terkenal. Ternyata terkenal, sang juara juga. Nah ini Pak. Ini saya kembali ke penyandang dana dulu nih. Waktu kemenangan kemarin ada pesta nggak nih Pak? Ini kan penyandang dana harus membahagiakan anak buahnya walaupun juara 1 golongan bawah. Ini kan sudah menyisihkan sekian banyak peserta. Ada pesta nggak Pak? Ada tapi sedikit kok. Apa itu? Ya cuma pesta, cuma sama pengikut itu anak buah itu. Ya cuma dia seperti dibawa ke Surabaya gitu. Oh, karaokean Pak? Ya jalan-jalan lah. Oh, saya pikir karaokean. Karaokean mahal Pak ya, jalan-jalan aja Pak ya. Jalan-jalan sampai Suramadu terus balik gitu Pak? Ya enggak. Karena melewati Suramadu sudah Surabaya, balik lagi. Oke. Ini Pak, waktu kemenangan di Moncong Putih itu, saya lupa sih berapa peserta. Itu sudah menyisihkan berapa peserta waktu itu? 48 pasang. 48 pasang sapi yang sudah dikalahkan ceritanya ya. Kalau yang sudah dikalahkan itu 12 itu. 6 pasang. 6 pasang plus presnya itu berarti 8 pasang. Oh, 8 pasang sudah ya, 8 pasang istilahnya. Ya. Dikalahkan ya Pak ya. Iya. Oke. Kemudian ke depannya nih Pak, Anda penyandang dana dan ini adalah yang sebelah kanan adalah eksekutornya. Untuk ke depannya nih, kira-kira akan dipersiapkan di mana nih sapi? Siapkan pada hari ulang tahun Gagak Remang di lapangan Haji Thohir tanggal 25 ini. Insya Allah kurang 18 hari dari sekarang. Itu kan ada 2 hari, tanggal 25 apa yang tanggal 26 Pak? Tanggal 26 pada hari Minggunya. Oh Minggunya, berarti yang kelas besar nih Pak ya? Insya Allah. Oh gitu, udah masuk kelas berat sudah Pak ya? Ya bukan termasuk kelas berat, cuman rencananya mau disaingkan, mau dicoba di kelas besarnya. Gitu. Oh gitu. Nah ini nih Pak. Informasinya kayaknya positif nih informasi ini, cuman saya tidak bisa mengatakan positif betul.
Pada tanggal 25 dan tanggal 26 ini akan ada sapi dari Jawa. Informasinya ada yang dari Probolinggo, Lumajang, dan Jember. Cuman yang kayak paling santer nih dari Probolinggo. Siap nggak Pak menghadapi sapi dari Jawa? Tim tukang pilor ini Pak. Insya Allah siap. Dan itu mungkin banyak yang dari Jawa itu karena Haji Thohir itu kan sapinya sering dilomba di sana di Jawa. Jadi pesertanya itu insya Allah banyak yang dari Probolinggo gitu. Oh gitu. Nah, saya kembali lagi ke penyandang dana. Bapak, ini sudah berapa lama Anda berkecimpung di dunia karapan sapi? Kalau di awal itu dari 2010 awal, terus 2016 saya berhenti. 2019 mulai lagi sebab dari adik saya sama saya itu. Ini sebab atau akibatnya? Iya, sebab akibatnya dari saya sama adik saya itu. Karena ini sudah satu pasang, ada sebab, ada akibat. Sebabnya apa? Bro, kopi bro. Hangat bro. Terima kasih Bu. Nanti ngopinya. Nah ini sebabnya apa? Dan akibatnya sebabnya apa dan akibatnya apa? Sebabnya berhenti itu ya, berhenti dari tahun 2016 itu karena faktor dari seorang ibu karena sakit-sakitan, terus sama ibu itu disuruh berhenti dulu. Di awal 19 ibu saya itu almarhum, terus di pertengahan 19 itu saya itu rembuk lagi sama saya, dia ngajak berkecimpung lagi di karapan sapi. Oh, istilahnya Anda ini mengajak kembali ke pelestari budaya lagi, karena sempat vakum dikarenakan ibu. Dikarenakan ibu melarang atau bagaimana itu Pak? Iya, karena ibu waktu itu sakit-sakitan, terus ibu itu bilang disuruh berhenti dulu lah, istirahat dulu gitu. Kemudian dilanjut lagi karena ajakan dari Om. Nah, dia ajakan ke pertama itu kan Anda otomatis kalau vakum sudah nggak ada sapi nih. Iya. Langsung dapat berapa sapi nih? Ada cerita nggak? Iya. Pertama itu saya itu bawa sapi ke sini, dia beli sapinya Bapak Kawi. Bapak Kawi itu orang kota Pamekasan. Dia belinya seharga 50 juta. Anda membelinya seharga 50 juta. Itu satu ekor atau satu pasang sudah? Satu ekor. Satu ekor. Ya. Kemudian untuk dijadikan karapan sapi harus ada satu pasang kan? Ya. Ini Anda cuman punya satu ekor dengan harga 50 juta. Ya. Yang satunya dapat dari mana tuh? Yang satunya saya belikan lagi di Haji Agus Lentang. Oh gitu. Ya. Ketika Anda beli satu ekor jadikan satu pasangan, sapi ini sudah berprestasi belum, Pak? Kalau berpasangan yang dulu itu belum, cuma sempat kalah di semifinal di lapangan Murtaji. Terus di Kawedanan Pegantenan dia masuk juara 2 bagian bawah. Prestasinya di Anda atau di pemilik yang lama? Di saya. Oh, sudah prestasi. Sebelumnya berarti tidak berprestasi. Ketika sudah ada di tim tukang pelor, baru berprestasi. Iya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, ini tadi kita kan sempat ngobrol-ngobrol nih tadi sebelum kita syuting hari ini. Masalah jamu, apakah masih dipegang Bapak atau Om atau siapa? Om. Kalau masalah jamu itu Om. Jamunya racikan jamunya itu dari mana? Asal muasalnya? Kalau asalnya itu yang buat jamu itu di waktu 2010 sampai 15 itu ibu saya yang membuat racikan tradisionalnya itu. Iya. Terus kalau yang sekarang itu adik saya yang perempuan. Ibu sempat mewariskan ke adik atau ke sampean? Ke adik perempuan. Kenapa kok tidak ke Anda?
ya takutnya dia mungkin kembali lagi. Maksudnya kembali lagi? Ya untuk berprestasi di karapan sapi. Maksudnya berkecimpung di dunia karapan sapi. Jadi ramuannya dirahasiakan dulu. Iya. Namun secara tidak langsung diwariskan ke adik. Nah, saya tahan dulu, saya mau ke sebelah. Bapak, ini katanya ponaan. Berarti kalau adiknya, Pak siapa tadi saya lupa? Muhali. Pak Muhali, kalau dia bilang adik Pak Muhali, berarti kan ponaan Bapak nih, bener? Ya, benar. Nah, Bapak berarti belajar ke ponaan nih Pak, bener gak Pak? Ya, pada saat mulai senang lagi di di lomba karapan sapi, saya nanya ke ponakan saya apa aja yang dibuatkan jamu sama ibunya. Jadi ditulis sama ponakan saya itu, dikasih tahu sama saya, makanya jamunya itu, racikannya itu dirahasiakan sampai sekarang. Oh gitu. Iya. Telurnya sedikit tapi orang yang ramuannya yang jos ya Pak ya. Oke. Nah, membicarakan ramuan nih Pak. Ketika si ponaan ini ditanyain ramuan, terasa berat atau enggak Pak? Karena ini kan rahasia keluarga ceritanya nih. Langsung dikasih atau gimana Pak? Ya langsung dikasih. Oh gitu. Pada saya nanya ke ponaan saya itu. Jadi langsung ditulis apa aja yang akan saya beli, makanya tinggal beli ramuannya itu karena sudah ada tulisannya gitu. Oh gitu. Jadi tidak langsung diwariskan ke Pak Muhadi ya, benar ya, Pak Muhadi dengan Bapak. Jadi secara tidak langsung diwariskan kepada si adik. Oh ya, kalau kopi saya kira semuanya kalau kopi saya kira kopi telur itu bukan rahasia. Kalau saya lihat dari Probolinggo juga, waktu saya liputan di Probolinggo juga sama, di Madura juga sama menggunakan kopi dan telur. Cuman kalau telur jumlahnya yang berbeda. Betul lah ya? Ya. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Ternyata kalau kita tarik kesimpulan di tim karapan sapi tukang pelor ini ternyata racikannya bermain di racikan. Telurnya dikit, racikannya yang digerengkan. Tapi di tim lain mungkin sama, cuman telurnya yang ditambah. Karena kondisi sapi beda-beda. Nah ini Pak, saya mau tanya ke Bapak lagi nih. Kira-kira nih Pak, nanti tanggal 26, harapan Bapak apa? Sebenarnya saya tahu sih harapannya pasti semuanya pengen menang. Ya, kira-kira harapan Bapak sendiri apa Pak? Selain menang apa Pak? Selain juara itu yang penting selamat di saat pelaksanaan lomba itu aja. Oh gitu. Selain kemenangan, selamat. Selamat dalam apa Pak? Maksudnya selamat itu selamat dalam perjalanan saja atau selamat yang bagaimana Pak? Ya selamat mulai dari pemberangkatan dalam perjalanan sampai pelaksanaan di lomba karapan sapi itu. Oh gitu. Nah ini Pak, kembali lagi ke masalah karapan sapi. Kenapa Bapak kok, ini kan kebudayaan di Madura ini kan banyak Pak. Banyak sekali, selain karapan sapi, ada seronen, ada banyak sekali. Kenapa Bapak pilih karapan sapinya Pak? Ya karena kalau seronin itu kan di sini tidak ada. Jadi yang ada itu di Sumeneb, di Kabupaten Sumeneb seronin itu. Jadi kalau mau lomba itu, kalau mau diiringi dengan seronin itu kan harus nyewa ke Sumeneb. Makanya kadang-kadang saya tidak nyewa karena terlalu jauh ke Sumeneb itu. Itu aja. Oh gitu. Pertanyaan saya yang intinya adalah kenapa Bapak suka karapan sapi? Apa mungkin dari kakek atau dari buyut sehingga Bapak suka karapan sapi atau bagaimana Pak? Atau mungkin ada alasan yang lain? Kalau yang seneng karapan sapi itu mulai dari kakek-kakek saya. Bukan hanya dari orang tua saya atau bapak saya, itu mulai dari kakek. Jadi intinya warisan ya, melanjutkan warisan istilahnya kebudayaan ini. Bukan melanjutkan, hanya apa itu, karena mungkin orang tua saya atau kakek saya itu senang, mungkin cucunya disenangkan juga. Oh, gitu. Iya. Mungkin tujuan orang dulu nih, orang-orang sesepuh beliau ini dibikin senang supaya maksudnya mungkin
biar kebudayaan Madura ini salah satunya adalah karapan sapi biar tidak punah. Jadi terus beregenerasi seperti itu. Seperti saya sendiri dari kakek nenek moyang nggak ada yang senang dengan karapan sapi. Baru sekarang saya. Cuman sayangnya saya belum bisa beli sapi, belum punya tempat. Ya, inilah caranya YouTuber low cost ikut melestarikan salah satu kebudayaan yang ada di Madura, yaitu adalah mengekspos tentang kebudayaan yang ada di Madura, yaitu salah satunya adalah karapan sapi. Pertanyaan terakhir nih kepada Pak Bos si penyandang dana. Kenapa kok dinamakan tukang pelor? Apakah Anda yang menentukan ataukah Om yang menentukan? Atau kru? Kalau kru nggak mungkin sih, kru kan cuma ikut-ikut menentukan, nggak digaji, mampus kau. Nah, ini yang menentukan tukang pelor. Ini siapa Pak? Yang mencetuskan nama itu? Yang mencetuskan nama itu memang om saya. Karena om saya itu kata orang-orang itu kayak pelor gitu. Maksudnya kayak pelor bentuknya, apa kecepatannya? Ini ada dua persepsi nanti. Kayak pelor tuh bisa melesatnya atau bentuknya yang mana nih Pak? Ya apanya? Kayak anunya itu. Kadang-kadang ada di sana, telepon ada di sana gitu. Kayak besit. Kayak bajing loncat ceritanya. Maaf Pak, ini hanya perumpamaan Pak. Oh jadi cepet. Oh gitu. Pelor. Larinya itu kayak pelor cepat. Jadi sejarahnya ada di situ sehingga dicetuskan dengan nama tukang pelor. Oke. Pertanyaan terakhir nih. Bener terakhir nih Bro. Terakhir. Saya capek benar. Terakhir. Sapi yang sekarang ada di kandang, 2 pasang tersebut itu dapatnya dari mana? Apakah langsung beli dari Sapudi atau mungkin beli dari seseorang yang ada di Pamekasan atau Bangkalan atau Sumeneb atau Sampang? Itu dapat dari mana Pak? Dari Sapudi. Langsung dari Sapudi? Ya. Yang 1 pasang itu dari Sapudi, yang 3 ekor dari Sapudi, kalau yang 1 itu dari Bangkalan. Gitu. Tapi tetap dari Sapudi kan sapinya? Iya, tetap dari Sapudi. Tapi yang dari Bangkalan itu dulunya dari saya memang, ngambil dari Sapudi. Karena saya berhenti, saya pasrahkan ke Bangkalan. Ke Bangkalannya siapa? Kalau boleh tahu. Yang jelas bukan ke saya Pak ya. Di kandang Upin Ipin. Oh, di kandang Upin Ipin. Oh, Kades Timur. Kades? Kades Katol Timur. Oh, kandang Upin Ipin. Oh, gitu. Nah, itulah Bro. Hari ini kita sudah obrol banyak, kita lihat kandang yang sederhana seperti doa saya tadi. Saya selalu mendoakan yang terbaik, doa yang baik-baik kepada seluruh tim karapan sapi di seluruh Pulau Madura. Kandang boleh sederhana, namun semoga dari kandang sederhana itu menciptakan jagoan-jagoan yang baru. Jadi pemenangnya jangan-jangan itu aja, nggak seru. Ya Bro ya. Nah seperti beberapa hari yang lalu saya sempat ngobrol-ngobrol di Pamekasan, di Sampang. Bahwasannya di Kabupaten Sampang itu pencinta karapan sapi, informasinya ini nggak tahu juga, itu katanya merosot. Penyebabnya saya juga, teman-teman bisa lihat di video saya yang di Sampang.
Itu aja obrolan saya dengan tim dari tukang pelor di Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan. Ini mulai belepotan. Nah, jangan lupa jika teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Jika channel ini bermanfaat dan menghibur, informatif, silakan teman-teman boleh pencet tombol subscribe tersebut jika ikhlas. Demikian liputan kami bersama tim tukang pelor. Terima kasih banyak. Thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Bapak. Dadah. Dadah dong. Terima kasih. Bye.